Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih diperjumpakan mahasiswa-mahasiswi sekalian dirahmati Allah melalui video pembelajaran ini, memberikan kita motivasi untuk terus belajar walaupun dalam kondisi apapun yang ada di tengah-tengah kita. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, menjadikan kita hamba abdun syakurah, hamba yang bersyukur kepada Allah. Salam beri salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang masalah munakahat atau fikih nikah yang sesuai dengan silabus yang sudah kita kirimkan, Bapak kirimkan ke e-learning masing-masing. Untuk mendapat kebaikan dari Allah dan keberkahan dalam kehidupan kita, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ya, baik, kita mulai. Ya, ini definisi nikah. An-nikahu masdaru min nikahi wa ma'nahu fil lughah wal wad'i wad dhammu wal jam'. Ya, nikah secara bahasa ya diambil dari kata masdar nakahun. Apa arti nakahun itu? Secara bahasa adalah al-wad'u wad dhammu wal jam'u. Maknanya sama. Ya, maknanya sama, yaitu maaf cakap ini hubungan badan ya, hubungan badan. Maka kalau kita lihat pemaknaannya ya secara syariah, itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, kalau kita bilang itu adalah akad nikah ya, ijab qabul antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya, yang membolehkan untuk melakukan hubungan suami istri dan menimbulkan sebab dan menimbulkan hak dan kewajiban dalam kehidupan. Maka itu definisi nikah. Para ulama pun berbeda pendapat ya ketika memahami definisi nikah itu. Tapi secara bahasa memang nikah itu lebih kepada menjurus kepada hubungan suami istri. Tapi di ujung definisi tadi kita sudah membahas bahwasannya ada hak dan kewajiban tentang masalah pernikahan itu. Selanjutnya definisi nikah ya, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2. Ya, kita beruntung tinggal di Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, dan ini mencerminkan bahwasannya pemerintah itu mendukung syiar Islam ya, Islam. Bahkan di tahun 1974 itu lahirlah Undang-Undang Perkawinan ini untuk menjamin kelangsungan dari pernikahan itu dan mencapai tujuannya. Ya, tujuannya nanti kita akan lihat ya, mungkin sama-sama kita mungkin sudah paham. Apa itu definisi nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974? Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Nah, ini sudah jelas ini. Negara hanya menjamin pernikahan itu ketika terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Ya, negara tidak melegalkan ya pernikahan sesama jenis. Nah, ya. Itu dia. Kan dari konsep ini, walaupun kemarin sempat viral beberapa tempat yang terjadi pernikahan sejenis, tapi negara tidak akan pernah mendukung itu. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah melanggar undang-undang, maka bisa saja dia dipidana kalau ada yang melaporkan. Kemudian sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari undang-undang ini, definisi undang-undang ini dalam undang-undang pernikahan menggambarkan bahwasannya inilah konsep dalam keluarga menurut negara. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam, ya kompilasi hukum Islam ini kan kumpulan dari beberapa fatwa pendapat dikumpulkan menjadi satu, dan ini biasa jadi bahan pertimbangan ini. Kompilasi hukum Islam ini di pengadilan agama. Pasal 2 menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Ya, jadi ini secara tidak langsung kompilasi hukum Islam itu menjelaskan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Karena banyak di antara kita masih terpaku dengan perbedaan kata kalimat, apa itu kawin, apa itu nikah. Nah, ya padahal ya
Rekomendasi hukum Islam sudah menjelaskan ya bahwasanya kawin dan nikah itu ya sama gitu. Walaupun di tengah-tengah masyarakat ada yang menganggap bahwasanya kawin itu lebih identik kepada, maaf cakap ya, binatang gitu atau hewan. Nah, kalau nikah itu kepada manusia. Sebenarnya maknanya sama, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqun ghalizah. Jadi kalimat misaqun ghalizah itu hanya keluar 3 kali dalam Al-Quran. Pertama, ketika Allah mengambil janji setia ya para nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, ketika Allah yang mengambil janji setia juga Bani Israel untuk beriman kepada Allah ya, tapi kenyataannya banyak yang tidak mau beriman kepada Allah dan hanya sebagian kecil mereka yang beriman kepada Allah. Dan yang terakhir ya, ketika terjadi pernikahan antara seorang lelaki dengan perempuan ya, maka itu disandingkan ya, nikah itu disandingkan dengan ikatan yang sangat kuat, karena nikah itu tidak hanya antara ya melepaskan kewajiban dari seorang ayah kepada seorang pria ya, tapi itu perjanjian yang disaksikan oleh Allah. Nah itu dia. Kemudian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Nah, kita paham betul nikah itu termasuk muamalah ya, muamalah. Kita harus pahami dalam nikah itu ada ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum dan dalil nikah. Ya, hukum dan dalil nikah. Para ulama sependapat bahwa nikah disyariatkan dalam Islam. Ulama sendiri berbeda pendapat, ya. Masyru'nya ada, pensyariatannya ada, kan begitu. Ya, tetapi apa hukumnya? Ya. Ada yang menikah itu hukumnya wajib. Menurut pendapat ini dipelopori oleh Daud Ad-Daruri, Ibnu Hazm dan Imam Ahmad. Menurut salah satu riwayat, alasannya perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3 serta perintah mengawinkan pada surah An-Nur ayat 32 dan beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim menggunakan sigat amar. Kita sama mengetahui kalau pernah kita belajar ya nahwu shorab ya, bahwasannya fi'il itu kan terbagi 3 ya. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi dan fi'il amar. Ya, fi'il amar kan perintah. Maka kalau sudah perintah seperti konsep apa ya? Kaidah usul fikih. Itu dia. Setiap perintah itu maka hukumnya wajib. Itu dia. Dan yang kedua, menikah hukumnya sunnah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut suatu riwayat. Serta menikah itu hukumnya mubah menurut Imam Syafi'i. Maka kita ambil ya konsep ya salah satu kaidah dalam hukum Islam fikih, taghayyurul ahkam bil amkinah wal azmanah. Perubahan hukum itu karena tempat dan situasi. Jadi hukum nikah itu bisa berubah karena situasi dan kondisi yang terjadi bagi bagi orang yang akan menikah tersebut. Yang pertama kita lihat bersama, ada jaiz atau mubah, diperbolehkan. Ini hukum asal dari nikah. Hukum asal nikah itu jaiz, mubah. Ya. Kemudian hukum nikah itu bisa berubah jadi sunnah ketika bagi orang berkeinginan setelah mampu memberikan nafkah dan sebagainya. Ya, jadi menikah itu bukan hanya cepat-cepatan ya, masalah cepat gitu ya. Tapi masalah siap batin, siap lahir, siap menerima tanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban. Sunnah itu ya contohnya begini, ada seorang yang dia sudah paham ya, memiliki ilmu lah sedikit tentang berkeluarga atau berumah tangga. Kemudian dia sudah ba'a itu dalam hadis, tadi kita akan bahas banyak perspektif ya menerjemahkan tentang ba'a ini. Kemampuan itu banyak yang mendukung, bukan hanya secara kemampuan finansial, kemampuan secara fisik dan kemampuan juga secara ekonomi gitu ya. Kemampuan secara ilmu itu penting. Maka orang yang sunnah ini dia ada dalam hal itu, dalam dirinya kemampuan ekonomi sudah ada, fisiknya pun sudah ada, ilmunya pun sudah ada. Kemudian yang paling penting adalah ia mampu mengendalikan hawa nafsu, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, ya nikah itu bisa merubah jadi wajib hukumnya bagi orang yang mampu memberi nafkah dan ia takut akan tergoda pada kejahatan zina. Ini maksudnya seperti ini. Ada orang yang mungkin ilmunya sudah dapat, ya kemudian ya secara finansial pun sudah mapan gitu, sudah mapan, ada mata pencarian, ya kemudian
yang ilmu fisiknya pun bagus, cuma khawatir mungkin nafsunya menggebu-gebu, meletup-letup, maka hukumnya wajib untuk menikah. Kemudian makruh, ya, diambil dari kata karoha, dibenci Allah, bagi orang yang tidak mampu beri nafkah. Ini dia, ya. Ya, kita tanya kepada diri kita sendiri, khususnya perempuan, ya, apa mungkin sanggup ya, tiap hari makan dengan Indomie atau apa kan begitu. Nah, maksudnya ini adalah orang yang tidak mampu beri nafkah, ilmunya sudah ada gitu ya, fisiknya pun bagus, nafsunya bisa dikendalikan, tapi nafkahnya belum dapat gitu, perintah pencariannya belum dapat untuk menghidupi keluarga, maka hukumnya makruh. Yang terakhir, hukumnya haram, ya. Apa itu? Ya, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang nikahinya. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang pernah nonton, ya, mungkin sering ya nonton drama Korea atau drakor atau film Bollywood gitu, film India, yang mana aku nikahilah anaknya gitu ya, aku nikahi saudaranya atau apanya gitu ya, karena mungkin udah rasa dendam di hatinya, maka itu tidak boleh. Jadi nikah itu kan saling mengingatkan, saling menyayangi gitu, saling asih dan asuh. Dalil syariatnya menikah ini familiar ini ya, mungkin bagi kalian mahasiswa yang sering dapat undangan gitu ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan dari pasangan masing-masing itu dari dirimu sendiri. Ya, apa fungsinya? Litaskunu, ya. Karena kenapa kalau orang Arab bilang rumah secara fisik namanya baitun, tapi kalau rumah secara fungsi namanya maskan. Maka maskan itu maksudnya apa? Tempat kita ya bertenangan, kedamaian, tempat kita istirahat kan begitu. Maka sakinah, kedamaian. Wa ja'ala bainakum mawaddah itu saling melengkapi. Ya. Jadi kita paham memang mungkin ya enggak ada manusia yang sempurna, maka saling melengkapi di antara kedua pasangan ini. Ya, ketika mereka mampu mengedepankan musyawarah dan juga saling memahami gitu ya, maka ya tujuan rumah tangga itu ya akan tercapai gitu. Tapi yang jelas ya rumah tangga itu bukan sebentar gitu ya, karena saya sampaikan di sini, belajar tentang pernikahan itu bukan hanya bagi kalian yang mungkin menuju menikah gitu. Bagi kami mungkin yang baru-baru juga, dan juga ya udah tua pun perlu juga terus belajar, karena kadang ya menyatukan dua pandangan dalam satu keluarga itu ya sangat sulit gitu ya. Tapi insya Allah dengan saling pemahaman ya akan terwujudlah dari tujuan nikah tersebut. Kemudian mawaddatu wa rahmah, ini dia ya, rahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika la ayah liqaumin yatafakkarun, surah Ar-Rum ayat ke-21. Oke, selanjutnya ini hadis tentang nikah banyak ya. Yang familiar itu ya, satu ya, ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai generasi muda, ya, merasa generasi muda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang di antara kamu ya sudah mampu memberikan ba'ah, itu tadi saya bilang ya, kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan keilmuan, dan kemampuan dalam hal untuk mengarungi kehidupan gitu ya, belajar terus. Falyatazawwaj, maka nikah. Fa innahu aqdahu lil basar wa ihsanu lil faraj. Karena dengan nikah tersebut ya akan menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan, memelihara pandangan dan memelihara kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kalau memang enggak mampu, maka puasa gitu. Karena dengan puasa itu fa innahu lahu wija. Dengan puasa itu dia mampu menjaga. Tafaqun 'alaih. Ya, jadi diantara mahasiswa saya ya bukan berarti setelah pertemuan ini Anda ujuk-ujuk minta sama orang tua, cepat-cepat nikah gitu ya, belum gitu. Jalan masih terbentang jauh, cita-cita masih banyak gitu ya. Jadi silakan pergunakan dengan baik masa mudanya untuk takwa kepada Allah,
beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi hadis, kan Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah, Rasul menyuruh kepada kami untuk berkeluarga gitu. Wa yanha 'anit tabtadi nahyan syadidan, ya, dan melarang kami untuk maaf cakap membujang gitu. Membujang sendirian lah ya hidup bebas. Kemudian Rasul mengatakan wa yaqulu tazawwajul wadud, maka nikahilah yang perempuan itu yang murah kasih sayangnya dan maaf cakap ya di sini subur ya. Ini bukan disebutkan al-wadud al-wadil, al-wadudu al-walud ya, al-wadudu al-walid, kan begitu. Inni mukatsiru bikumul anbiya yaumil qiyamah, sungguhnya aku bangga terhadap jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian hadis yang terakhir, yang ketiga, nah ini kita sudah masuk ya pembahasan pembelajaran yang ketiga tentang kriteria memilih calon suami dan calon istri ya. Dan Nabi SAW dari Abu Hurairah ya mengatakan tunkihul mar'ah li arba'ah, yang nikahilah perempuan itu dalam 4 hal. Walaupun di sini disebutkan secara eksplisit artinya adalah mar'ah perempuan, tapi bukan berarti perempuan tidak bisa memilih kriteria. Ini sama laki-laki perempuan gitu ya, walaupun secara hadis disebutkan perempuan ya. Tunkihul mar'ah al-arba'ah, dan nikahilah seseorang itu karena 4 hal. Pertama apa? 5 liha. Ya, Rasul tidak langsung menyebutkan agama, tapi 5 liha. Rasul paham bahwasanya ya kita manusia ini kan terkadang sifat materialistiknya itu agak tinggi gitu ya. Ya karena apa? Ya karena kan memang kita harus mau makan apa ke depannya gitu ya. Apa jaminan hari tua untuk saya gitu. Nah, itu harus dilihat ke depan gitu ya. Kemudian tapi yang harus kita pahami ya, harta itu titipan Allah. Ketika Allah berkehendak sekejap saja habis, terbakarlah, tercurilah, rusaklah, kan begitu. Nah, tapi Rasul bilang silakan lihat hartanya, silakan ya, tapi itu bukan patokan utama. Harus bukan dalam Al-Quran juga ya nikahkan gitu ya anak-anak muda ataupun generasi muda di antara kalian, karena Allah, jangan takut mereka miskin, karena Allah akan memberikan rezeki kepada mereka. Walihasabiha ya, lihat keturunannya ya silakan. Mau nikah sama anak konglomerat silakan, anak direktur silakan, anak pejabat silakan, tapi berapa lama lagi jabatan seseorang itu gitu ya. Ataupun mau nikah dengan anak ningrat ataupun anak keturunan raja keraton gitu ya, yang katanya darah biru ya silahkan memperbaiki derajat keluarga, silahkan. Tapi ingat, itu bukan menjadi patokan. Tapi ada salah satu ya kenapa Rasulullah menyebutkan nasabnya lihasabiha, karena ya salah satunya apa, harus lihat dulu, cek dulu, khawatir ternyata mereka malah bersaudara, khawatir ternyata mereka malah satu sepersusuan gitu. Nah, karena kita paham betul bahwasannya al-muharramat ya, wanita yang haram nikah salah satunya apa ya, ibu yang kita kita susui ya, yang kita minum asinya ya, dan juga anak-anaknya, anak-anak dari ibu sepersusuan itu. Nah, itu ya. Kemudian walijamaliha, bolehlah ya cantiknya, bolehlah, silahkan kata Rasul. Lihat tampannya boleh, silahkan. Anak-anak sekarang bilang memperbaiki keturunan, boleh, silahkan, ya nggak ada masalah. Tapi ini namanya cantik kan, perspektifnya beda-beda, dan dia pun sifatnya kan ya berubah gitu. Masing-masing punya pandangan sendiri tentang kecantikan ya. Kalau ditanya sekarang kalian siapa yang cantik, mungkin jawabannya beda-beda gitu. Tapi kalau pribadi ya, bapak ditanya siapa yang cantik, ya mak saya dan istri saya. Kenapa ada yang marah? Kan nggak ada yang marah gitu, karena perspektifnya beda-beda gitu. Nah, ya, tapi yang paling penting di jamaliha ini ya itu ya inner beauty ya, baik akhlaknya, adabnya pun bagus gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya kecantikan fisik, tapi kecantikan ya secara spiritual, intelektualnya pun harus baik dan bagus. Terakhir ya, walidiniha ya, ini kata Rasul, agamanya ya, fasfar bizatiddin tarabat yadak ya, dapatkanlah wanita yang beragama atau pria yang beragama, insyaallah
kau akan bahagia. Kamu kan berarti harus milih ustadz, nggak gitu juga gitu ya. Mau menjadi insinyur silakan, mau menjadi hakim silakan, mau menjadi apapun silakan, tapi menjadi lelaki idaman yang mampu pertama punya kurikulum membawa keluarga bahtera rumah tangga itu, kemudian apalagi ya, yang taat beragama apapun profesinya, tapi ketika ia taat beragama yaitu terlibat di adab, insyaallah Allah akan berikan bahagia. Ketika agamanya bagus, dia akan berusaha untuk mencari kehidupannya, kan begitu. Ketika agamanya bagus, ya nasabnya akan coba dibaguskan gitu dalam kehidupannya. Ketika agamanya bagus, ya tadi kecantikan fisik dan kecantikan luar itu coba akan dipelihara dengan baik. Oke, selanjutnya rukun nikah ya. Ini walaupun sebutkan ini kita singkat saja, sebenarnya ada 5 ya. Pertama ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, kemudian wali dari pihak perempuan, kemudian 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Itu mahar nanti pembahasannya sendiri dan tidak masuk dari rukun nikah. Ini syarat nikah ya. Syarat nikah ini penting ya, syarat nikah ya. Jadi pertama adalah kejelasan kedua mempelai, harus jelas gitu ya, ada orangnya ya. Tapi ya sekarang kita lihat banyaknya di tanah Eropa, di Asia pun, beberapa Asia Timur ya. Karena mungkin perspektif pemikirannya terlalu kebablasan, karena tak mungkin repot lah nikah dengan manusia gitu ya. Ada yang nikah maaf cakap dengan robot, ada yang nikah dengan bantal guling, ada yang nikah dengan maaf cakap menara Eiffel kata kemarin ya, viral beberapa tempat. Ada yang menikah dengan kecoa. Waduh, sudah menjalin. Ya jadi maksudnya ini adalah jelas orangnya ada, dan jelas juga ya kelaminnya lah gitu ya. Laki-laki ya laki-laki gitu, perempuan ya perempuan. Itu. Kemudian keridhaan, la tunkahul ayyimu hatta tastamar wa la tankahul bikru hatta tasta'zin. Ya, tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah, dimintai pendapatnya, dan tidak boleh seorang gadis nikah sampai diminta izinnya. Tuh ya. Wali ya, ada yang wali bagi calon mempelai wanita. La nikahu illa biwali, tidak sah nikah seseorang itu, tidak sah nikah itu kalau tidak pakai wali. Tapi memang harus wali. Apa ya, nanti kita akan lihat bagaimana sih kedudukan wali, dan kemudian jalurnya itu gimana gitu. Hikmah nikah nanti bisa dibaca ini ya. Terus ya khidbah pinangan. Ya, khidbah pinangan pun harus, kalau dalam bahasa yang lain dalam fikih namanya nazar, melihat. Silakan. Dari hadis ini disebutkan, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud ya, bahwasannya iza khataba ahadukum al-mar'a fa in istata'a an yazharu minha ma yad'uhu ila nikahi falyaf'al. Ya, dari Jabir bahwasanya bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, ya, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. Ya, jadi ya, jangan berpikiran negatif gitu ya. Oh Pak, memang calon saya kok Pak, udah boleh lah siap apa, boleh dilihat gitu. Nggak boleh. Nah, maka para ulama mengatakan yang mau dilihat itu apa? Cukup wajah dan telapak tangannya saja, dan itu pun bukan kita gitu. Tunjuk delegasi ya, siapa, entah kawan kita dekat dengan calon itu gitu ya, atau ya orang yang memang dekat gitu. Nah, nggak tahu gitu karakternya. Ya, yang perempuan coba diangkat tangannya gitu ya, rasakan gitu, rasakan tangannya. Ya, kalau terlalu halus lah tangannya nggak bisa kerja gitu. Banyak medi dan pedi gitu ya, banyak medi dan pedikernya. Ya, jadi agak-agak kasar sedikit ya boleh gitu, karena ya itu gitu. Itu dia. Oke. Dan ini harus dipahami ya, karena ya menyatukan dua pemahaman yang mungkin ketika calon suami punya pendidikan seperti ini di keluarganya, calon yang perempuan punya pendidikan seperti ini di keluarga, kemudian dijumpakan dengan tali pernikahan. Nah, terkadang ya untuk membuatnya serasi itu memang agak lama
lama prosesnya, bukan setahun 2 tahun gitu. Ya bukan setahun 2 tahun, lama. Tapi memang harus belajar. Kafa'ah atau sekufu. Kafa'ah ini kan yang paling wajib itu kafa'ah dalam iman. Sama-sama lah beriman. Ya, sama-sama beriman kepada Allah. Ya. Kemudian sama-sama dalam taraf keilmuan kalau dapat. Kenapa harus ada kafa'ah, Pak? Kan begitu. Memang sudah istilahnya. Pak Cita itu kan buta, Pak. Ya. Kalau ya kalau ya udah senang sama orang yang lain nggak apalah gitu, nggak penting gitu, nggak gitu juga. Maka kita perlu lihat gitu. Ya, agar kenapa para ulama mensyaratkan kafa'ah ini ya supaya kedepannya tidak terjadi permasalahan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Sedikit diungkit masa lalu, ya, diungkit begini-begini gitu itu ya. Ya kafa'ah itu penting. Nah, ini paling penting ya, Rasul mengatakan idza atakum min tardawna dinahu wa khalaqahu fankahu ila taf'alu takuna fitnatu fi kanafih. Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah dia atau nikahkan dia. Ya. Jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan hebat di muka bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, ini juga bagi apa ya? Bagi orang tua juga gitu. Kadang-kadang kita calon-calon orang tua juga. Ya, tapi harus cek and recheck lagi gitu ya. Benar nggak tampilannya, casingnya aja yang baik ketika datang ke rumah gitu ya, ternyata pas di luar rupanya ya maksudnya sudah menjadi bejat gitu ya. Nah maka ya fit and proper test perlulah ya. Kalau bukan hanya screening test ketika masuk kerja, jadi perlu juga dilihat dulu. Nah, tapi Rasul bilang kalau memang agamanya bagus, akhlaknya bagus gitu juga ya segeralah, kenapa lagi harus tunda-tunda. Dengan tadi syarat yang tadi sudah terpenuhi ya. Salah satunya apa? Ba'ah tadi, ba'ah, kemampuan. Selanjutnya, nah ini mahar ya. Bagian mahar pun ada disebutkan di sini. Ya, bagian mahar pun ada disebutkan di sini. Ya, mahar atau mas kawin ya, definisi yang ada macam-macam mahar ya. Ini perlu juga dijelaskan juga. Ya, ada mahar yang pertama namanya mahar musamma, yang disebutkan diucapkan, dan ghairu musamma yang tidak disebutkan. Ya, misal mahar musamma karena istri menentukan jumlah mas kawinnya secara jelas dan tegas. Contoh ya 5 gram emas kan gitu, jelaskan gitu. Namanya mahar musamma. Sedangkan ghairu musamma atau mahar al-mas'udu anhu terjadi jika si istri tidak menentukan jumlah nominal maharnya, maka calon suami harus membayar mahar mitsil. Ya, mahar mitsil yaitu mahar yang sebanding atau yang sama. Maksudnya calon suami harus melihat beberapa besar mas kawin yang terima oleh bibinya ya, atau tante si wanita tersebut dari pihak ayahnya, dari jalur ayah gitu ya. Apabila tidak ada bibi, harus melihat berapa umumnya yang besar mas kawin yang dilakukan di daerah tersebut. Hal ini agar tidak terjadi saling olok atau merasa direndahkan dan tidak dihargai. Nah, itu ya. Kadang-kadang ada hadis juga disebutkan bahwasanya sebaik-baik wanita itu adalah yang murah maharnya, bukan memurahkan dirinya. Itu ya boleh dipahami sama khususnya mahasiswa saya ya. Ya, seorang wanita yang baik itu adalah yang murah maharnya ya, tapi bukan memurahkan dirinya. Memurahkan dirinya. Itu udah paham lah itu ya. Saya bukan di sini jaga gawang masing-masing. Jaga gawang masing-masing, berikan kepada yang memang sudah halal. Karena efek zina itu kan sudah disebutkan dalam surah dalam Al-Qur'an itu, surah Al-Isra itu ya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Karena efeknya besar. Contohnya apa? Ya marwah keluarga di situ. Kenapa lagi? Ya, kasihan si anak. Dan mungkin itu sekarang mungkin ditutup-tutupi, banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Padahal ya maaf saya kan ya, anak itu statusnya kalau udah anak ya, dalam istilah kita tidak ada istilah nama anak haram, tapi anak zina. Kalau sudah anak zina, dia dinisbahkan ke ibunya. Nah, maka itu mendekatinya nggak boleh karena efeknya besar. Ya. Kemudian dari segi waktu pembayarannya, mahar terbagi kepada 2. Mahar mu'jal dibayar kontan saat itu juga,
dan mahar muajjal, ditangguhkan, dibayar setengahnya dahulu dan sisanya dibayar belakangan. Nah, itu kembali ke fil masing-masing gitu ya. Ya kan biasanya kan saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar sekian-sekian, dibayar tunai. Kan begitu. Tapi memang belum pernah ada, tapi ternyata boleh. Ya, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Tapi biasanya nggak mungkin dibilang di ujungnya dibayar cicil, nggak mungkin gitu. Tapi kalau bisa jujur aja ya, jujur di situ. Tapi itu jangan memaksakan lah, jangan memaksakan. Cari jalan tengah, win-win solution, cari yang terbaik gitu ya. Tapi dalam pembagiannya ya, dari mahar dari segi waktu itu ada bagi dua ya, muajjal ya, ada namanya muajjal dan ada namanya muajjal kan begitu. Jadi dari bahasa Arab, dari tulisan Arabnya saja hampir sama sebutannya gitu, tapi yang satu muajjal ya, muajjal, satu lagi ya muajjal. Oke, kemudian mahar dari segi besar atau jumlah mahar yang berhak dimiliki oleh istri. Mahar terbagi kepada mahar al-kul, mas kawin di mana istri harus mendapatkan semua mahar. Kemudian ada namanya mahar an-nisf, ya, nisf bukan setengah ya. Istri hanya berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar jika dicerai sebelum duhul dan maharnya musamma ya. Ini ya, maharnya musamma itu maharnya harus disebutkan gitu, baru masuklah dia ke mahar an-nisf kan begitu. Tapi kalau mahar yang ghairu musamma ya nggak boleh dia masuk ke dalam mahar an-nisf ini kan begitu. Selanjutnya ya, ada namanya al-mut'ah, pemberian biasa bagi setiap wanita yang telah ditalak ya, itu dia ya. Nanti kita akan lihat secara khusus tentang masalah mut'ah ini. Ya, wali nikah pun ada pembahasan ini urutannya ya. Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara laki-laki seayah, seibu. Ini urutannya nanti bisa dibaca kan begitu. Jadi ini hierarkinya kita bilang ya, urutan-urutannya. Tapi walaupun di sini mungkin disebut, tidak mungkin lupa saya masukkan di sini namanya wali majhul. Wali majhul itu wali yang memang tidak bisa hadir ya pada saat akan nikah gitu, maka diwalikan kepadanya. Atau memang kondisinya ya maaf ya, walinya memang tidak bisa menjalankan fungsi sebagai wali, mungkin ya wallahu a'lam, mungkin ada masalah internal antara mereka gitu. Ya, maka ya bisa dialihkan kemana? Wali hakim namanya, ke wali hakim. Tapi tidak sekonyong-konyong ketika ada pernikahan dengan wali hakim dianggap wah ini nikahnya nggak jelas ini kan gitu. Maksudnya apa? Karena mungkin mau cakap kawin lari gitu, nggak, belum tentu, lihat dulu kondisinya, jangan langsung memvonis. Oke, kan nikah ya, punya ada hadis-hadisnya juga pengertiannya. Nah, nikah yang diharamkan ini juga nikah arad, dilihat nikah al-istibda, nikah mut'ah, nikah sighar. Nikah arad itu apa? Nah, ini pengertiannya, tapi kalau saya supaya paham apa itu nikah arad. Jadi pada zaman jahiliyah dulu ada seorang wanita yang maaf cakap ya maaf ya, bersetubuh dengan banyak lelaki tanpa diikat dengan tali pernikahan. Ya, tanpa ada diikat dengan tali pernikahan. Ketika ia hamil, maka ia punya bebas memilih siapa untuk ayah dari jabang bayi tersebut. Misalnya karena dia kaya, punya kedudukan di masyarakat, dia bebas milih ya itu gitu. Yang dipilih pun nggak bisa nolak. Nah, itu di zaman jahiliyah dulu. Ya, itu dia nikah arad. Yang kedua ada namanya nikah al-istibda. Ya, seseorang yang membawa istri kepada orang yang diinginkannya. Ini bisa menjalik ya. Bahasanya ya suaminya ya, jadi germo gitu ya, mengantarkan istrinya kepada orang yang dianggap ilmunya baik atau punya derajat tinggi atau konglomerat gitu. Dia pengen punya anak dari keturunan itu, tapi masih terikat nikah dengan istrinya. Nah, itu tak boleh nikah al-istibda. Ketiga, nikah mut'ah. Ini masih menjadi kontroversi, tapi sudah jelas kita ya Ahlussunnah wal Jamaah melarang nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah ini kalau sehari-harinya mungkin paham ya, mahasiswa sekalian, kawin kontrak gitu ya. Kawin kontrak. Jadi nikahnya itu ada masanya gitu. Nah,
Kan biasanya kalau kita dengar akad nikah, bagi yang pernah lihat akad nikah kan selalu diucap ijab kabulnya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Nah, kalau nikah mut'ah itu kawin kontrak ini, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai selama 2 minggu, selama 1 bulan, selama setahun, selama 3 minggu atau 3 bulan. Ketika jatuh masa habis ya, saya bilang expired lah ya, kayak makanan juga ya, expired jatuh ya, jatuh talaknya langsung gitu. Ya. Nah, nikah mut'ah ini sebenarnya tidak dibenarkan gitu ya, tidak dibenarkan, merendahkan ya. Kalau kita lihat secara apa namanya, merendahkan ke derajat wanita sebenarnya. Atau prostitusi berkedok ya, berkedok bertopeng agama. Yang penting, nah ini juga saya ingatkan juga kepada mahasiswa sekalian, kalau memang ada yang ingin gitu, ada seorang laki-laki yang mungkin memang mau cepat gitu ya, mau cepat nikah begitu, tanya bagus-bagus baik-baik, bang, memang kalau misalnya nikah kita resmi bang, jangan nikah yang kan rukun dan syaratnya tidak penuhi deh kan gitu. Iya, tapi saya bukan minimal, harus tercatat oleh negara. Kenapa? Ya karena manfaatnya besar bagi seorang perempuan gitu, buku nikah itu. Nanti ada yang berdalih, kan Rasulullah tidak pernah mencaratkan, nggak pernah dicatat nikah gitu. Iya, zaman dahulu. Zaman sekarang itu penting. Contohnya apa? Ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ya, Anda dipukul, pokoknya ada kekerasan dalam rumah tangga lah gitu ya. Kemudian Anda melapor ke polisi, ya. Yang pertama kali ditanya oleh aparat apa? Buku nikahnya ada bu, kan begitu. Karena aparat kan yang lihat benar nggak ini istrinya, atau membuat laporan palsu gitu ya. Nah, itu dia. Jadi itu kenapa ya harus jelas gitu. Bang, menikah kita ayo tapi resmi bang, gitu ya. Nah, jadi jangan tutup mata gitu ya. Yang bilang ya udah jatuh cinta, falling in love, dunia milik berdua, yang lain nyewa, itu dia nggak betul ya, itu nggak betul. Oke, kemudian nikah sigar ya, ya. Jadi nikah sigar ini, jadi nikahnya nikah barter ya, nikah barter. Misalnya seorang adik atau seorang abang punya adik perempuan, ya, kemudian dia punya kenalan atau kawan yang ia ternyata suka dengan adiknya tadi gitu, adik dari perempuan kawan tersebut. Ya, makanya dinyatakan, aku mau menikahkan engkau dengan adikmu, dengan adikku atau kakakku, tapi kau harus nikahkan adikmu atau kakakmu dengan aku. Nah, itu tidak boleh. Kasih gor. Kemudian ada namanya nikah urfin dan nikah misyar. Ini nikah yang senang-senang aja. Senang kita bang, nikah kita bang, ayo nikah gitu ya. Udah nggak cocok lagi, udah lepas gitu. Nah, jadi itu nggak dibenarkan dalam Islam. Dan banyak lagi ya, ini nikah dalam masa iddah jelas ya, menikah dengan wanita yang diharamkan karena senasab dan musaharah, diharamkan menikahi wanita yang diharamkan ya karena persusuan, ya, tidak boleh menghimpun, dan diharamkan bagi suaminya setelah talak 3. Nah ya, nanti kita akan bahas bab khusus tentang talak tersebut ya, karena ada namanya talak apa namanya, talak bain, talak raj'i ya, talak raj'i dan talak bain, nanti ada pembagiannya insyaallah. Wanita yang diharamkan bagi suaminya setelah talak 3 tadi ya. Kemudian orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikah wanita yang masih bersuami, dan tidak boleh menikahi wanita berzina. Al-Quran surah An-Nur ayat 3. An-Nur ayat 3, diharapkan menikah lebih dari 4 wanita. Ini talak, nanti ada pembahasan kita khusus ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini terakhir, beri selamat dalam pernikahan. Doanya kan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ya, boleh juga dengan lagu Maherjan itu ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, boleh. Jadi kalau datang itu ke pengantin itu ya boleh ucapkan selamat samawa ya, sakinah mawaddah warahmah, boleh, tapi ada sunnahnya doakan gitu ya. Jadi nggak hafal bahasa Arab, teks Arabnya, yang penting doakan yang terbaik bagi kedua mempelai ya. Ini artinya semoga Allah memberikan berkah kepada kalian dan melimpahkan keberkahannya terhadap kalian, serta menggabungkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, itu materi kita pertama ya, sekaligus mencakup tentang materi pembelajaran kita yang ketiga
tentang pernikahan dan kriteria mencalon suami, kriteria memilih suami dan istri dalam Islam. Jika ada pertanyaan, silakan nanti di forum e-learning ya, kita buat forum, kita bertanya di situ ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memantik dari pertemuan awal kita untuk terus termotivasi. Saya ingatkan lagi, jangan keluar dari mata kuliah saya ini ujuk-ujuk minta sama mak bapaknya, Pak cepat nikah gitu, nggak gitu ya. Jadi mungkin sini saja materi kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minal fadlil qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.